Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ardiansa dari SMK Negeri 1 Rabomoli, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya anak-anak? Semua baik-baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Dedi. Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Semangat. Iya, semangat, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu dari anak-anak untuk memimpin doanya. Kami persilahkan Ageng Priadi untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran kita siang ini. Silakan Ageng. Oke, Pak. Siap, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ageng sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali doa pembelajaran kita hari ini sehingga lancar dan dimudahkan dalam menerima pembelajaran. Baiklah, selanjutnya silakan anak-anak mengisi absen yang telah Bapak bagikan di grup WA, grup kelas WA. Silakan diisi dulu. Tidak ada? Ya, silakan diisikan sebelum kita memulai pelajaran. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Bapak share screen dulu untuk materi kita hari ini. Sudah kelihatan? Ya, Pak. Hari ini kita akan mempelajari pengukuran. Bapak yakin untuk pengukuran ini sudah pernah kalian pelajari di waktu kalian masih di SMP dulu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pengukuran mekanik, yaitu pengukuran pada jangka sorong. Ada untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pelajaran, anak-anak diharapkan mampu dapat mengidentifikasikan bagian-bagian dan fungsi dari alat ukur jangka sorong dengan baik. Dan yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu menggunakan alat ukur jangka sorong dan dapat menggunakan analisis hasil pengukurannya dengan itu tujuan kita. Adapun untuk penilaian yang Bapak lakukan nanti yaitu penilaian praktik berupa unjuk kerja, sikap, dan evaluasi yang akan diadakan di akhir pembelajaran. Saya kira untuk pengukuran ini tidak asing lagi bagi anak-anak. Karena setiap hari kita sudah menggunakan ini. Nah, Bapak ada yang ingin saya tanyakan, seberapa penting penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari? Ada dari kalian ingin menjawabnya? Silakan Pak Agung. Agung. Oke, Pak. Sangat penting menurut saya, Bapak, alat ukur itu karena dimanapun kita selalu untuk mengukur komponen-komponen kendaraan itu kita menggunakan alat ukur, Bapak. Itu mungkin, Bapak? Ya, bagus sekali Pak Agung. Sebenarnya ya benar apa yang dikatakan Agung tadi, bahwa penggunaan alat ukur itu sangat penting digunakan pada kehidupan sehari-hari. Karena hampir setiap
dari profesi menggunakan alat ukur. Bapak contohkan untuk tukang bangunan seperti itu, dia akan menggunakan alat ukur seperti panjang, mistar dan lain-lain. Begitu juga dengan tukang jahit ataupun dokter sekalipun. Nah, yang ini dalam hal bidang otomotif ini sangat penting kita gunakan untuk alat ukur ini, karena tanpa alat ukur dalam bidang otomotif, saya kira Bapak kira tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan, karena dengan alat ukur ini kita bisa mendeteksi kerusakan dengan membandingkan dengan standar yang ada di komponen tersebut. Nah, untuk selanjutnya masalah yang kita hadapi hari ini yaitu kalian nanti akan mengukur komponen-komponen pada kopling dan diameter silinder, sehingga nanti akan menganalisis hasil pengukurannya apakah komponen tersebut dalam keadaan baik ataupun rusak. Bapak akan memberikan beberapa materi nanti. Yang pertama nanti Bapak akan jelaskan dulu alat ukur. Di sini kita akan membahas alat ukur jangka sorong. Nah, ini untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas alat ukur jangka sorong. Kita coba untuk menjelaskan beberapa materi melalui PPT. Nah, ini anak-anak yang namanya jangka sorong, bentuknya seperti ini gambarnya. Di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama yaitu bagian utama, main band, batang utama. Yang kedua batang geser, fungsi untuk menggeser. Yang ketiga ada rahang luar atau outside, jauh. Ini untuk mengukur diameter bagian dalam. Yang ketiga rahang luar, outside, jauh. Ini akan digunakan untuk mengukur diameter bagian luar. Ada lagi batang ukur untuk kedalaman depth, rod. Ini yang nomor 5 ini untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Dan yang terakhir yang 7 adalah pengunci. Ada 7 bagian-bagian dari jangka sorong yang harus kamu ketahui. Nah, selanjutnya jenis pengukuran yang bisa dilakukan dengan jangka sorong yaitu dengan diameter luar. Bisa ada lagi diameter dalam atau pengukuran dalam. Ada pengukuran tingkat dan pengukuran kedalaman. Adapun untuk membaca jangka sorong, lihat di sini ada skala utama dan skala nonius. Untuk membaca jangka sorong, yang kita jadi patokan untuk skala utama itu di skala noniusnya ditunjukkan dari angka 0, di mana angka 0 itu di mana angka 0 disitulah untuk skala utama yang kita bacakan. Kita lihat di sini dari gambar ini angka yang teridentifikasi atau terbaca di sini 1, 2, 3 di skala utama menunjukkan jadi skala utamanya 3 di sini. Nah, sedangkan untuk membaca skala nonius kita harus melihat garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Setelah kita akan membaca untuk skala noniusnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari skala nonius yang kita lihat di sini di antara angka 4 dan 5. Nah, tapi kita harus tahu dulu toleransi dari jangka sorong tersebut. Di sini ada 0,05 toleransinya. Berarti satu garis ini bernilai 0,05. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, dan 0,05 ini berarti kalau dijumlahkan jadi 0,45. Jadi jumlah nilai skala utama ditambah skala nonius itulah hasil dari pengukuran dari jangka sorong. Berarti ada 3,45 mm. 3 ditambah 0,45 sehingga jadi 3,45 mm.
Nah, kita coba dalam pembacaannya biar lebih paham lagi. Ya, Bapak geser. Ya, stop. Nah, ini ketelitian 0,05. Kita lihat ketelitian 0,05. Jadi kita lihat di skala utama menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 di skala utama. Sedangkan di skala non-use kita lihat yang berhimpitan yang garis yang bertepatan itu di angka 3,5. Berarti tinggal kita ditambahkan 0,35. Berarti 6,35. Ini untuk pembacaan di jangka sorong. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah Pak, sudah paham Pak. Bapak. Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan lagi sebelum kita menyimak video nanti. Iya Pak. Nah, ini kalau untuk 0,02, berarti setiap angka, setiap garis yang ada di skala non-use itu bernilai 0,02, maaf, 0,02. Berarti kalau ini 0, 0,02, 0,04 dan seterusnya sehingga jadi 1 di sini. Jadi kalau kita geser, nah ini ada yang bisa baca? Saya Ini? Pak. Ya silakan. Itu 2, tuh yang lurus yang mana ya Pak ya? 2,60 Pak. Yang ini yang lurus ya 2,60. Kalau kita geser sedikit, ya akan bernilai beda lagi nanti. Kalau Bapak geser ke sini, berapa kira-kira anak-anak? 2,9. 2,92 Bapak. Ya, bagus Pak. Bagus. Pak Agung yang sudah menjawab 2,92. Nah, berarti dari yang Bapak jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lihat dulu untuk videonya biar lebih paham. Assalamualaikum, kembali di media belajar teknik. Kali ini kita gunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana rahang dalam terdiri dari 2. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Yang kedua, ada rahang luar, sama terdiri dari 2. Yang pertama rahang tetap dan rahang geser. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Yang ketiga, yaitu deep probe, fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Nah, ini untuk mengukur kedalaman sebuah benda, menggunakan Bagian yang keempat ada skala utama, di mana di dalam skala utama ini terdapat 2 satuan. Yang di bawah ini adalah satuan milimeter dan yang dari atas ini adalah satuan inci. Bagian yang kelima ada skala non-use, di mana di sini terdapat 2 satuan. Yang bawah skala non-use untuk milimeter dan yang atas skala non-use untuk inci. Dan bagian yang terakhir ada baut pengunci, fungsinya untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong yang saya gunakan di sini memiliki ketelitian 0,02 mm, di mana ini didapatkan dari 1 mili dibagi dari 50 bagian yang ada pada skala non-use. Pertama kali sebelum melakukan pengukuran, pastikan garis 0 di skala non-use sejajar dengan garis 0 pada skala utama. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, kita tentukan dulu skala utama yang diukur. Pada saat melakukan pengukuran, perhatikan garis 0 pada skala non-use, di mana garis ini menjadi titik
acuan hasil ukuran pada skala utama. Contohnya kita lihat. Jika hasil pengukuran berada pada garis ini, maka di sini skala utamanya 5 mm, 6 mm. Jadi titik acuannya ada pada garis 0 pada skala nonius. Ini skala utama berada pada 10 mm. 20 mm skala utama. Kita lihat contoh hasil pengukuran berikut. Yang penting nanti ketika kalian menggunakan skala utama, yang menjadi titik acuannya adalah garis 0 pada skala nonius. Di sini, posisi garis 0 pada skala nonius berada pada 29 mm. Ini 25, 26, 27, 28, 29 mm. Sehingga skala utamanya adalah 29 mm. Ditambah dengan skala nonius, di mana untuk menentukan skala nonius atau pengukuran, kita cari garis yang paling sejajar dengan skala utama. Di sini kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama adalah di 0,4 mm. Di sini 5, 10, 15, 20 bagian, sehingga 20 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,4 mm. Sehingga skala utama 29 ditambah skala nonius 0,4 mm hasilnya adalah 29,4 mm. Paling sejajar dengan garis skala utama. Ini garis yang paling sejajar dengan skala utama. Maka di sini nominal desimalnya adalah 0,62 mm. Jadi skala utama 15 mm ditambah 0,62 mm adalah 15,62 mm. Mungkin anak-anak supaya dapat memahami bahwa untuk pengukuran mikrometer, pengukuran jangka sorong yang sudah ditunjukkan, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Itu selanjutnya kita coba untuk simulasi untuk pengukuran jangka sorongnya. Kita coba dulu. Nah, silakan Eko untuk membacanya. Kira-kira berapa ini? Silakan, ada yang bisa baca? Saya Pak. Ya, silakan. 535 Pak. 5, 35 3, 5 mm. Ya, ini 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini ada 3 5-nya. Pas di skala di 35. Jadi 5,35. Kita lihat. Ya. Berarti dari simulasi yang Bapak ajukan tadi sudah benar semua. Mudah-mudahan untuk berikutnya sudah dapat dimengerti. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan. tadi itu per strip yang di bawah itu nilainya berapa nggak Pak? Yang mana? Yang disimulasi. Nggak Pak. Yang tanda merah itu satu ininya berapa nggak Pak? Oh, yang ini. Ketelitiannya 0,05 ini. Turun Pak. Ya, 0,05. Jadi setiap garis ini akan bernilai 0,05. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Pak. Mengerti Pak. Bisa Pak. Kalau bisa dimengerti, kita akan membentuk kelompok. Dipersilakan untuk membentuk kelompok. Kita bagi 4 kelompok. Ya, sudah. Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan untuk hari ini.
Nah, silakan diakses LKPD, bisa diakses di Google Site ataupun Google Drive yang Bapak sudah bagikan. Sudah? Siap, Pak. Nah, nanti silakan nanti kalian ukur komponen kopling sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, di LKPD yang harus diukur di situ plat kopling, terus nanti ada diameter silinder, disesuaikan dengan LKPD-nya, anak-anak. Nanti setelah mengisi LKPD, setelah diisi semua, kita akan mempresentasikan per kelompok nanti. Sudah mengerti? Sudah dimengerti? Mengerti, Pak. Nah, silakan dikerjakan anak-anak untuk LKPD-nya. Ya, silakan berkelompok. Dan untuk sumber bisa dicari di internet ataupun yang sudah Bapak bagikan itu ada di Google Site. Ada untuk menganalisis nanti. Di situ ada Bapak sudah bagikan manual book untuk kopling Toyota Kijang di Google Site. Silakan diakses untuk alamat Google Site-nya sudah Bapak kirim. Dan ada juga sumber modul, semuanya ada di Google Site. Gimana? Sudah selesai untuk pekerjaannya? Sudah, Pak. Sudah? Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ini. Ya, untuk selanjutnya silakan per kelompok nanti akan menyajikan hasil dari LKPD yang sudah diisi. Kami persilakan kelompok 1, Pak Agung. Agung, silakan untuk menampilkannya. Oke, Bapak. Ini saya coba presentasi, Bapak, untuk menampilkan hasil pengukuran tadi. Ya. Apakah sudah kelihatan, Bapak? Sudah diterima ya, Bapak ya? Iya, ya. Oke. Silakan teman-teman dibacakan saja, Pak. Untuk hasil pengukuran yang pertama tadi plat kopling ya, Bapak, itu saya hasilkan 0,35 mili. Dan yang lainnya tadi saya lupa, Bapak. Mohon maaf, Bapak, untuk bisa diulang kembali, Bapak. Ya, ya. Ya, baik, Bu. Mungkin dari presentasi dari kelompok Pak Agung, dari kelompok Agung sudah cukup baik. Untuk sekarang kami persilakan anak-anak untuk membuat, mungkin sebelum itu ada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok Agung Manik. Silakan. Pak Yoga. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk pengukuran tadi, Pak, hasilnya sesuai dengan manual book, masih memenuhi standar, Pak, masih bisa digunakan, Pak, komponennya. Berarti setelah dianalisis dari manual book, semua pengukuran yang dilakukan, komponen-komponen itu masih bagus ya? Masih bagus, Pak. Ya. Hanya saja sudah hampir melewati titik, Pak, tapi masih bisa digunakan, Pak. Ya. Ada kelompok yang lain?
Kalau tidak ada, silakan salah satu dari anak-anak untuk menyimpulkan hasil dari diskusi dan kerjaan kita hari ini. Kami persilakan Saryono. Ada? Ya, Bapak. Yang pertama adalah kesimpulannya, setelah siswa menggunakan alat ukur, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari alat ukur. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, siswa bisa menggunakan dan menganalisis hasil dari pengukuran dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Insya Allah itu Bapak. Mohon maaf. Ada yang lain untuk menambahkan? Boleh menambahkan Bapak? Ya boleh, silakan. Kalau kesimpulan saya tambahkan, Bapak, kita mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong, Pak, di antaranya tadi pengunci, terus untuk penggesernya, batang ukurnya, rahang, batang geser, batang dalam, dan fungsi-fungsinya, Bapak. Itu yang bisa saya simpulkan, Bapak. Ya, dari kesimpulan yang anak-anak tampilkan tadi, yang kalian tampilkan tadi sudah bagus semua, dari Saryono, Agung, sudah menyimpulkan bahwa untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah dapat membaca alat ukur dan menganalisis. Seperti tujuannya tadi sudah dapat mengidentifikasikan. Nah, tetapi kita dapat simpulkan juga dalam kesimpulan kita hari ini bahwa fungsinya juga harus kita dibuatkan juga fungsi jangka sorong, misalkan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, ketebalan benda. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam jangka sorong itu ada bagian-bagian. Nah, itu yang disimpulkan oleh Agung Man itu sudah tepat sekali dan sudah bagus, tetapi ada baiknya kita tambahkan lagi dengan fungsinya. Misalkan batang utama itu untuk apa di situ? Batang utama misalkan merupakan ada pembacaan untuk skala lamanya, di situ ada batang geser, sliding base, atau batang ukur dalam atau depth rod. Nah, itu untuk mengukur diameter, bukan diameter, kedalaman suatu benda. Nah, itu harus ditambahkan di situ dalam untuk kesimpulan kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasi nanti Bapak akan sharekan link untuk evaluasi. Nah, silakan kalian klik di link evaluasi yang Bapak bagikan nanti di grup atau melalui Google Site. Di situ ada evaluasi. Nah, nanti silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit karena soalnya tidak terlalu banyak, ada 5 soal. Silakan dikerjakan dulu untuk evaluasinya. Gimana? Sudah selesai evaluasinya? Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Nanti untuk evaluasi nanti akan Bapak lihat hasilnya di Google Formulir. Nanti akan Bapak sharekan ke kalian untuk hasil evaluasinya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke pengukuran berikutnya, yaitu pengukuran mikrometer. Nanti tolong dipelajari lagi di rumah untuk mikrometernya, dan di akhir pembelajaran nanti Bapak akan membagikan tugas melalui link Google nanti dia Bapak bagikan dari Google Formulir ataupun Google Site, nanti akan Bapak bagikan di grup kelas kita. Tentu saja untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan
Pak, silakan Yoga Adi Prasetya untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Yoga sudah memimpin doa. Dan untuk hari ini Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.